Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Mesih Andana. Saya akan memandu sesi informasi pembelajaran tentang pengelolaan sampah, perspektif pengurangan risiko bencana. Jadi tadi kita sangat apresiasi ya, ada Ibu Ina yang datang dan lalu kemudian muncul ilustrasi tentang keberpihakan para perempuan tangguh. Mungkin Ibu Ina berdiri di sisi legislasi. Kali ini saya ditemani 4 wanita tangguh yang merupakan mitra-mitra Yakum Emergency Unit. Nanti lebih lanjut akan perkenalan satu persatu. Mungkin di sebelah saya Ibu Merlin. Ya, beliau berasal dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Dari Kelurahan Talise. Kemudian selanjutnya Kakak Anggi Tri Rahayu. Beliau berasal dari Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Ngatabaru, di mana Desa Ngatabaru itu dihimpit oleh 2 TPA paling besar di Sulawesi Tengah. Kemudian ada Ibu Lucy. Ya, Ibu Lucy nanti bisa kita cerita tentang bagaimana bank sampah berperan dalam pengelolaan risiko bencana. Kemudian yang terakhir Ibu Endang, selamat sore Ibu Endang. Ibu Endang nanti akan menceritakan tentang forum yang digagas tentang peran-perannya dalam pengurangan risiko bencana melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas. Terima kasih. Mungkin sedikit, kami dari Yakum Emergency Unit, salah satu lembaga nasional, lembaga kemanusiaan nasional, biasanya kami bergerak dalam respon bencana, tapi memang kami di sisi lain juga tetap berkomitmen untuk bagaimana kegiatan YEU juga berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana. Dan kali ini saya akan memandu diskusi sesi informasi tentang apa saja yang sudah para perempuan tangguh di samping saya ini lakukan. Mungkin saya akan mulai dari Melin. Silahkan Ibu Melin bisa memperkenalkan diri, terus bagaimana Ibu Melin berperan dalam hal pengurangan risiko bencana melalui pengelolaan sampah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, perkenalkan saya Merlin. Saya adalah salah satu mitra binaan dari Yakum Emergency Unit dan kami tergabung sebagai kelompok perempuan pengusaha plastik. Nah, kalau kita berbicara soal kelompok perempuan pengusaha plastik, apa sih kelompok perempuan pengusaha plastik itu? Nah, kelompok perempuan pengusaha plastik, atau lebih tepatnya kelompok kami namakan Mombine Berkarya. Dalam bahasa kami, Mombine Berkarya itu artinya perempuan yang berkarya. Dan memang kami terdiri dari ibu-ibu dengan beragam profesi dan awalnya kami adalah kelompok arisan dan pengajian. Tapi lewat pendampingan YEU akhirnya kami dididik untuk, dididik ya Mas Aan bahasanya, lebih tepatnya dibina untuk sama-sama mengangkat isu lingkungan tentang sampah. Nah, kalau kita bicara soal sampah tentunya akan berhubungan dengan bencana pula. Jadi kelompok kami, Bapak Ibu sekalian, fokus untuk perlindungan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang mana langkah-langkah kami harapannya bisa berdampak positif untuk pengurangan resiko bencana seperti banjir, wabah penyakit, dan lain-lain. Nah, sampai saat ini kurang lebih 9 bulan kemitraan kami dengan Yakum Emergency Unit, berbagai kegiatan sudah kami lakukan. Di antaranya di kelompok kami melakukan pemilahan sampah plastik. Jadi memang kami fokus untuk pemilahan sampah plastik dan mengubahnya menjadi barang yang bernilai ekonomis. Nah, kami punya agenda setiap hari Sabtu itu adalah pemilahan. Jadi pemilahan itu dilakukan oleh ibu-ibu yang tadinya tergabung dalam anggota kelompok Mombine Berkarya tersebut. Kemudian seiring waktu, akhirnya masyarakat yang ada di sekitar kami juga ikut berperan bersama-sama untuk melakukan pemilahan tersebut.
Kemudian yang kedua kegiatan kami adalah kerja bakti untuk bersih-bersih lingkungan. Dan sampai saat ini kami dan saya selaku ketua dari kelompok Membina Berkarya dan anggota-anggota kami ini tetap fokus untuk sama-sama kita mensosialisasikan bagaimana sama-sama kita mengurangi sampah plastik ini. Oke, demikian perkenalan kami untuk kelompok kami dari Mitra Binaan YU. Silakan Mas Aan. Ya, terima kasih Ibu Merlin. Mungkin teman-teman ada yang masih penasaran ya. Kira-kira selain kegiatan yang tadi dilakukan, apa saja hal-hal yang menjadi harapan kelompok soal kedepannya? Baik. Nah kalau kita bicara soal harapan kami besar sekali. Karena kalau sesuatu yang berhubungan dengan bencana, ya maaf Mas Aan, saya pikir bencana, kota kami, Kota Palu, tahun 2018 itu menyimpan duka yang luar biasa. Kami 3 ya, gempa, tsunami, dan likuifaksi. Dan kalau kita bicara soal Kelurahan Talise sendiri ini merupakan kelurahan yang paling terdampak karena kami terdampak langsung oleh tsunami. Nah itulah, makanya di sekitaran Talise itu banyak bangunan-bangunan yang sampai saat ini masih terus diperbaiki. Kemudian Kelurahan Talise ini merupakan juga salah satu kelurahan yang ada di pusat kota Palu. Dan di situ banyak kafe-kafe. Nah, sebagai penyumbang sampah terbesar yang ada di Kota Palu, jadi memang harapan kami dengan program ini bisa mengurangi sampah-sampah tersebut dan ya tentunya kalau untuk bicara dampaknya untuk lingkungan dan pengurangan risiko bencana tentunya sangat besar. Dan juga membangun kesadaran masyarakat karena kami kami jujur gitu ya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Di sekitar kami juga dialiri oleh sungai gitu. Jadi ada sungai bukan juga sungai besar sih, agak sungai yang masyarakatnya itu membuang sampah ke sungai tersebut. Nah, itu yang akhirnya menggugah kami para ibu-ibu ini, ayo kita sama-sama memberikan kesadaran gitu ya, membangun kesadaran masyarakat yang ada di sekitar kita, lingkungan kami. Kami awali dari lingkungan kami dan insya Allah akan ke depannya lebih ke lingkungan yang lebih besar lagi. Ayo sama-sama kita kurangi sampah plastik ini dan ayo kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Demikian. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebagai gambaran sedikit, jadi Ibu Merlin ini salah satu ketua kelompok perempuan pengusaha plastik di Kelurahan Talise. Di Kelurahan Talise sendiri sebenarnya ada 5 kelompok yang kami dampingi dan saat ini mungkin di slide kelihatan ada beberapa kelompok itu kurang lebih memang sudah melakukan pilah-pilih sampah plastik yang masih bernilai ekonomi. Nanti integrasinya akan lebih ke bank sampah. Jadi perjalanannya sedang menuju ke sana. Terima kasih Ibu Merlin. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Kak Anggi. Sedikit gambaran, Kak Anggi ini sebetulnya di Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi itu sebagai acting dari SID Desa. Di mana memang pusat informasi Desa Ngata Baru nanti akan dikelola oleh beliau. Tapi di sisi lain beliau, Kak Anggi ini masih muda dan waktu sisa dari kegiatan di desa itu dihabiskan untuk membantu ibunya yang berprofesi sebagai mitra pengumpul sampah atau pemulung di TPA yang paling besar di Sulteng, namanya TPA Kawatuna. Jadi mungkin Kak Anggi bisa cerita sedikit apa sih kegiatan Kak Anggi dan bagaimana Kak Anggi bisa secara sukarela menghabiskan waktu tidak hanya di desa tapi kemudian bisa berpartisipasi untuk pengelolaan sampah. Silahkan. Mungkin saya berdiri sedikit. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya sama seperti Ibu Merlin, salah satu kelompok dari binaan YU, tapi binaan yang YU yang ada di Desa Ngata Baru, Kecamatan Sigi, Kecamatan Sigi Birumaru, Kabupaten Sigi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Proyeknya kalau untuk YU mungkin sama ya, sama Ibu Merlin, karena kita satu proyek. Untuk tadi Mas An, Ya, pengelolaan sampah berbasis komunitas ya. kalau
Ini tadi topiknya Tentang pengelolaan pengelolaan yang sampah berintegrasi dengan yang- pengurangan risiko bencana. yang pengelolaan Ya. sampah untuk mengurangi risiko bencana. Kalau untuk di Talise sendiri mungkin sampahnya bencananya yang disebabkan oleh sampah itu mungkin banjir. Tapi kalau di Ngatabaru karena ini dataran tinggi gunung, jadi untuk bencananya ini mungkin di kebakaran hutan. Karena seperti yang kita tahu, yang seperti saya tahu, Ngatabaru ini terhimpit oleh 2 TPA besar, terbesar di Sulawesi Tengah, yaitu TPA Kawatuna dan TPA Sigi. Jadi dari TPA itu banyak sampah-sampah yang dari TPA, sampah-sampah plastik itu berterbangan ke lahan Ngatabaru, ke hutan-hutan Ngatabaru, yang di mana Ngatabaru ini memang daerahnya sangat panas, yang di mana kalau sudah musim kemarau dapat memungkinkan terjadinya kebakaran lahan. Dan untuk di TPA Kawatuna sendiri saya sebagai MPS atau pengumpul sampah atau bisa disebut jadi pemulung. Ya dari di Kawatuna sendiri untuk sampah sehari-harinya itu masuk bertonton ya, dan tidak semua bisa terdaur ulang. Tidak semua bisa termanfaatkan kembali. Dan untuk mencegahnya penyebaran sampah, kami dari Ngatabaru itu sudah melakukan konseling door to door untuk memberikan informasi tentang pengolahan sampah dalam berbasis rumah tangga. Dan alhamdulillah berkat konseling kami yang kami berikan kepada masyarakat Ngatabaru, alhamdulillah sekarang Ngatabaru untuk sampah, untuk timbulan-timbulan sampah kecil, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Dan berkat konseling-konseling dan kegiatan-kegiatan yang YU berikan ke Ngatabaru, bisa ibu-ibunya bisa lebih banyak bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dengan contohnya mulai melakukan penanaman pohon, penanaman membuat kebun toga, yang kemudian untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk mereka gunakan seperti tadi itu. Mungkin hanya itu saja Mas Aan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, baik, terima kasih. Itu sebagian dari pengalaman Kak Anggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau selain aktif di pemerintah desa, tapi juga terpanggil untuk bisa mengedukasi masyarakat sekitarnya dalam hal pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Selanjutnya ada Ibu Lucy. Ibu Lucy ini ada informasi bahwa menginisiasi sebuah bank sampah ya di kota Yogyakarta, dan itu dimulai ketika saat pandemi COVID-19. Mungkin bisa cerita lebih jauh Ibu Lucy? Iya, terima Silakan. kasih atas waktunya Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Lucy dari binaan kelompok perempuan binaan dari YEU Jogja. Saya ketua kelompok Gempita Suryat Majan, karena di Jogja itu Gempitanya ada 2 ya, jadi saya yang di Kelurahan Suryat Majan. Kelurahan Suryat Majan sendiri itu berada di tengah kota, di mana masyarakat kotanya itu kalau masyarakat kota kan biasanya lebih cenderung agak susah ya Pak ya untuk pembuangan sampahnya dan sebagainya. Nah, Gempita itu berdiri di tengah masa pandemi, jadi benar-benar pas pandemi kita baru berdiri. Jadi tapi dalam proses aktivitasnya malah justru dalam masa pandemi tersebut kita aktif dan rutin untuk penimbangannya seperti itu. Kemudian kita bergeraknya di bidang bank sampah yang anorganik seperti itu. Jadi untuk tujuan awalnya sih kita nggak muluk-muluk ya Pak, karena kita untuk kondisi geografisnya itu berada di tengah kota, kemudian di pinggir bantaran Kali Code, di mana kalau misalkan
di sisi utara Jogja itu Gunung Merapi, apabila terjadi hujan di sebelah utara, maka bantaran Sungai Code itu yang akan dilewati, seperti itu. Nah, habitnya orang di lingkungan di sekitar saya itu membuang sampahnya di bantaran Sungai Code tersebut. Nah, sedikit demi sedikit mindset kami dari awal itu untuk mengurangi pembuangan sampah ke sungai tersebut, supaya ketika hujan dari utara ataupun hujan lokal di wilayah kami tidak menyebabkan air meluap seperti itu. Nah, dari situ kita berpikir untuk kita digerakkan untuk bank sampahnya sedikit demi sedikit, akhirnya sampai dengan bulan Juli tahun 2022 selama 23 kali penimbangan, puji Tuhan kita sudah mengurangi sampah kurang lebih sekitar 2,5 ton. Wow. Untuk sampah anorganiknya sendiri. Seperti itu. 2,5 ton ya Ibu? Iya, 2,5 ton dalam berapa lama? periode dari November 2020 sampai di bulan Juli 2022. Seperti 2,5 ton dan itu bernilai ekonomi semua? Itu bernilai ekonomi semua karena kebetulan untuk bank sampah kami, bank sampahnya bergerak di tabungan bank sampah. Seperti itu. Ya, jadi kita beri tepuk tangan untuk Ibu Lucy ya yang sudah luar biasa ya, 2,5 ton, iya, dan itu bernilai ekonomi semua ya? Bernilai ekonomi semua. Dan untuk tersebut itu kita bagikan biasanya di ini Pak, di sebelum Lebaran itu. Sebelum Lebaran. Jadi ketika mereka sudah setiap bulan mengumpulkan sampah ke kami, kemudian uangnya akan kembali ke mereka lagi. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja, seperti itu Pak. Dan untuk bank sampah dari Bank Sampah Gempita, kita termasuk salah satu bank sampah yang aktif dan rutin di daerah istimewa Yogyakarta. Wow, dan keren. Ya. sudah ber-SK-kan termasuk di dalam Dinas Lingkungan Hidup di Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Lucy. Ya, bayangkan 2,5 kalau itu kemudian mencemari Kali Code ya? Kali Code sangat dekat, terlewati begitu? Iya, kita lingkungannya di bantaran Kali Code. Oh, luar biasa ya. Dan bank sampahnya sudah di-SK-kan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau? Sudah di-SK-kan di kelurahan sampai ke dinas, kita sudah terdaftar resmi, legal. Ya, luar biasa. Semoga itu nanti menulari kelurahan-kelurahan yang lain ya. Karena di Jogja juga memang betul pertambahan penduduk dan juga jalur bencananya sangat lurus itu kalau kita pelajari ya, dari Gunung Merapi kemudian nanti akan ke beberapa kali sungai besar ya, sampai nanti akan bermuara di pantai ya, di Laut Selatan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Lucy, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu Endang. Ibu Endang ini salah satu ketua forum komunikasi Winongo Asri, maaf ya, Asri. Dan dengar-dengar juga Ibu Endang ini menginisiasi pengelolaan sampah, tapi yang organik. Dan itu nanti kita bisa dengar langsung dari beliau, bagaimana itu bisa berdampak secara sosial dan secara ekonomi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu Endang, silakan. Iya, terima kasih Mas Aan. Karena waktunya juga cuma 5 menit, jadi saya singkat saja. Terima kasih. Perkenalkan saya Endang Rojiani sebagai Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri. Sebenarnya itu adalah satu komunitas sungai dan saya bergulat di sekolah sungai dan kenapa kemudian kami lari ke sampah organik. Jadi persoalannya sama, kita berada di bantaran sungai. Persoalan sungai adalah persoalan bencana ditimbulkan oleh sampah, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan biasanya sampah yang dibuang ke sungai itu adalah bungkusan-bungkusan plastik yang isinya di dalamnya adalah organik. Padahal organik ini bisa kita kelola. Jadi kalau kita bicara persoalan sampah di Kota Yogyakarta, kita itu saat ini memang sedang menghadapi krisis secara keseluruhan di DIY karena TPA Piungan itu juga sudah overload. Dan dari jumlah data
di DIY itu saya kira tidak hanya di DIY, di Indonesia bahwa jumlah sampah itu 58,8%-nya itu adalah organik dan itu belum terkelola dengan baik. Teman-teman bank sampah bergerak semua dan saya menghargai karena saya juga bagian dari gerakan bank sampah waktu itu tahun 2006 saya memulai dengan anorganik, tetapi teman-teman masih bergulat di anorganik. Organiknya ini terlupakan, tidak terkelola karena masyarakat kita berpikir ketika bicara organik itu dibuang saja ke tanah itu akan selesai di tanah. Tetapi pada kenyataannya ketika kami di kota Yogyakarta 3 hari TPA Piungan tutup, maka di jalan-jalan itu akan terasa sekali baunya dari akibat dari SOD, sampah dapur yang dia berhari-hari di situ dan itu menimbulkan belatung dan itu jadi penyakit. Nah, karena itu kami mencoba mengolah sampah organik ini dengan biokonversi maggot BSF. Melalui maggot BSF ini kenapa kami pilih? Karena satu, dia adalah pengurai sampah tercepat. 10.000 maggot itu bisa mengurai 2 kilo sampah hanya dalam waktu 24 jam. Dan kenapa pilihannya maggot? Karena dia memiliki protein yang sangat tinggi, 51% proteinnya. Dan nilai jual yang luar biasa karena mulai dari telurnya sampai maggotnya sendiri, pupa, pripupa sampai ke lalatnya itu punya nilai jual. Dan kecepatan, sekali lagi kecepatan mengurai sampah ini yang kami pilih karena tidak hanya soal bagaimana dia mengurai sampahnya cepat, tapi hasilnya adalah maggot yang memiliki protein tinggi 51% dan itu sangat cocok untuk pakan ternak karena kalau kita berikan pakan ke ayam maka hasil telurnya omega 3-nya tinggi dan biasa juga untuk pakan lele dan ini juga membantu para petani perikanan untuk memangkas ongkos pakan industri, pakan pabrikan gitu, dan itu bisa memangkas biaya sampai separuh sendiri. Jadi kalau bicara siklus itu nanti dari sampah kita kelola kemudian memunculkan nilai ekonomi yang luar biasa dan menghasilkan sebetulnya ini juga dalam rangka membangun ketahanan pangan. Kalau bicara pengurangan risiko bencana di pengungsian itu seringkali kita ada nasi tumpuk-tumpuk sampah di satu titik itu. Nah sebetulnya itu bisa dikelola, makanya kita membuat namanya magubok itu yang kita desain untuk kemudian bisa digunakan di tempat-tempat pengungsian manakala terjadi tumpukan massa di mana kemudian ada makanan yang sisa tidak langsung buang tetapi bisa ditaruh di magubok dan itu bisa hasilnya dalam 2 minggu kita bisa sudah ambil, bisa untuk pakan ternak, bisa pakan unggas, unggasnya bisa kita makan gitu ya. Jadi muter saja sebetulnya. Nah, sisa kasgot ini, maggot ini atau kasgotnya, sisa limbah dari maggot itu bisa jadi pupuk yang luar biasa yang bisa juga untuk kemudian jadikan pertanian. Jadi kalau kita mau membangun ketahanan pangan dari sampah ini sangat luar biasa. Satu lagi terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kami mengupayakan untuk mengajak masyarakat membangun gerakan pilah sampah dan kami menghargai 1 kilo sampah itu Rp150. Nah inilah yang kemudian dari mereka kita kelola sampahnya, kemudian kita putar, kembalikan lagi uangnya ke mereka. Hampir sama konsepnya dengan bank sampah. Jadi bagaimana kemudian kita membangun ketahanan pangan tidak hanya dari sampah dan juga bagaimana membangun gerakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui cara bank sampah. Seperti itu Mas Aan. Terima kasih. Luar biasa Ibu Endang. Ibu Endang boleh tahu enggak satu hari itu kira-kira di kelompok Ibu Endang bisa rata-rata bisa berapa sampah organik yang bisa diproses? Pada awal-awal dulu kami hanya mengolah, ini sudah berjalan hampir 2 tahun, kita awal itu baru 2 RW, sekarang sudah 1 kelurahan itu 13 RW, hampir setiap hari kita sudah kelola setengah ton, 500 kilo, dan produksi kami di 50-75 kilo per hari maggot fresh ya. Siap jual? Siap jual. Boleh tahu sekilo berapa Ibu? Sekilo itu kalau kita dengan petani itu hanya 7.000. Oh. Jadi tinggal dihitungkan, tetapi ya kami harus memikirkan biaya operasional dan itu kan sekian persen harus kembali lagi ke masyarakat untuk upaya pemberdayaan masyarakat membangun gerakan pilah sampah itu tadi. Ya. Itu. Luar biasa Ibu Endang. Tepuk tangan untuk Ibu Endang.
Ya, tapi saya ada pertanyaan sedikit Ibu Endang. Kira-kira dalam proses mengedukasi masyarakat soal bagaimana mengelola, memproses tadi sampah organik menjadi maggot itu, kira-kira ada lagi enggak yang fokus tentang perlindungan terhadap sungai? Sungai apa namanya tadi? Winongo. Winongo. Ya. Bagaimana bisa cerita tentang strategi Ibu Ya. secara ekonominya dapat, kemudian secara perlindungan terhadap sungainya juga dapat. Jadi Silakan. kalau bicara sungai kami sudah sejak tahun 2009 Mas untuk menjaga sungai ini dan kami membangun gerakan, sebenarnya ini salah satu gerakan dari apa yang kita lakukan untuk menjaga sungai karena dari mengurangi sampah ini harapannya masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai, itu salah satu cara. Selain itu kita juga mendorong untuk melakukan penataan bantaran sungai ke pemerintah dan juga setiap 1 tahun 2 kali kami itu melakukan upaya menjaga kualitas sungai itu dengan melakukan kegiatan biotilik untuk melihat kualitas air sungai. Itu upaya kita untuk kemudian mengetahui seberapa tercemarnya kualitas sungai kita. Kalau kemudian kualitas sungai kita itu tercemar, kita akan susuri sungai itu di mana letak pencemarannya. Dan disitulah kemudian kita akan tangani apakah itu bersumber dari limbah cair yang masuk ke sungai atau itu bersumber dari sampah atau bersumber dari mana. Kalau kemudian kita bisa lakukan edukasi kemasyarakatan, kita lakukan. Kalau tidak, sekiranya itu memang urgent ya kita lakukan laporan ke DLH untuk bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Jadi upaya-upaya ke penataan bantaran sungai sudah kita lakukan sejak 2009. Ini sesuatu yang baru karena sebetulnya bank sampah itu juga sudah kami lakukan lama sejak 2008 itu untuk mendorong masyarakat di bantaran sungai untuk membentuk bank sampah dan di kota Yogyakarta sampai hari ini sudah ada 563 bank sampah yang ada di kota Yogyakarta. 563 bank sampah, ya. luar biasa. Dan ya. itu ada di semua bantaran sungai baik Gajah Wong, Code maupun Winongo yang ada di kota Yogyakarta. Nah yang organik ini yang baru kita gerakkan karena ketika anorganik sudah coba digerakkan dengan bank sampah, organiknya kok belum ini. Jadi ini yang kemudian kita coba inovasi untuk bagaimana memainkan organiknya ini untuk bisa diselesaikan. Karena tadi ancaman bahwa kota Yogyakarta mungkin 2023 itu kita sudah tidak punya lagi TPA itu. Jadi ini sudah sangat urgent. Tidak punya lagi tempat pembuangan sampah. Oh baik. Jadi karena karena memang sudah overload dan sampai hari ini belum ada keputusan kemana kota Yogyakarta ini akan buang sampah. Itu. Ya, luar biasa Ibu Endang. Jadi mohon izin Ibu Endang, manakala nanti teman-teman, mitra-mitra kita itu akan belajar bagaimana memproses sampah organik yang tentunya itu banyak banget ya, berbasis rumah tangga. Itu bagaimana? Apakah di Winongsari bisa untuk tempat belajar? Ya, kami membuka diri untuk proses pembelajaran itu silahkan saja bisa dikontak ke nomor kami 0877 1808 2674 atau nanti kontak dengan teman-teman YU Yayasan Emergency Unit yang ada di pojok sana, nanti bisa dikontakkan ke kami dan kami akan bantu baik nanti via WA, konselingnya atau nanti kami jejaringkan karena teman-teman di permagotan itu sebenarnya di Indonesia juga sudah mulai tumbuh, tapi memang belum banyak. Tapi insya Allah sih akan tumbuh untuk masyarakat, untuk Indonesia, masyarakat mencoba bergerak menyelesaikan persoalan sampahnya gitu. Ya, baik. Karena waktu juga sudah mau habis. Terima kasih Ibu Merlin, Kakak Anggi, Ibu Lucy dan Ibu Endang. Tapi sebelum ditutup, saya memberi kesempatan kepada audien, silakan kalau ada pertanyaan. Dan bagi yang bertanya, kami ada paket GoPay 50.000 untuk 2 orang penanya. Silakan, bisa maju ke depan Bapak. Ya, teman-teman. Nanti ada yang tertarik pengen belajar lebih jauh tentang maggot dan proses pengelolaan sampah organiknya bisa ke bot yang di belakang, Yakum Emergency Unit yang bermitra dengan MDMC. Silakan Bapak bisa di sini Bapak.
Pertanyaannya untuk dijawab siapa ini Pak? Mungkin bukan pertanyaan mungkin bisa untuk semua, Oh, tapi bisa diwakili oleh salah satu di antara Siap. mereka. Perkenalkan. Perkenalkan saya dari BPBD Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas karena masing-masing sudah punya komunitas. Tadi dipaparkan bahwa semua apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang baik-baik saja keberhasilannya. Tetapi saya yakin dalam pengelolaan bank sampah dan bermacam-macam tantangan dan itu. Sebenarnya yang kami ingin tahu juga di sini adalah pada saat memulai itu tantangan yang paling berat itu apa sebenarnya? Sehingga pada saat kami menduplikasi teman-teman di daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sama, mungkin kami bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dalam mengatasi masalah tersebut sebenarnya persampahan. Itu yang paling penting sehingga dari ada masalah itu kan pasti ada penyelesaian masalahnya sehingga teman-teman saat ini bisa bergerak dan berhasil sampai saat ini. Ya. Itu yang kami ingin tahu sebenarnya. Baik, terima kasih. Dari BBBD Kabupaten Konawe Selatan. Konawe Selatan. Terima Ya, kasih dengan terima kasih. Bapak Pak Sumartono. Pak Sumartono. Ya, Sebentar terima Pak. Sepertinya yang sudah sukses bikin bank sampah tadi antara Ibu Lucy dan Ibu Endang. Silahkan, bisa Ibu Lucy, bisa Ibu Endang. Jadi saya bantu jawab saja untuk Silakan. jadi memulai bank sampah itu harus dimulai dengan apa yang kita bisa. Jadi dimulai dari 5 orang, 10 orang. Jadi jangan berharap bisa menghadirkan satu RT itu bisa semua. Tidak mungkin. Jadi harus dimulai dari yang mau dulu dan artinya ini komitmen dulu, komitmen pengurus. Jadi saya mengawali misalnya dulu saya membentuk yang di Bank Sampah Lintas Winongo itu dari seluruh pengurus kampung, RT RW, pengurus kader-kader PKK itu yang harus wajib hukumnya untuk ikut di dalam pengelolaan bank sampah ini termasuk kepengurusannya termasuk jadwal jaganya. Dari 20 itu yang kemudian kita setiap hari harus berdasarkan menggunakan dasawisma. Biasanya kalau ibu-ibu itu lebih cepat daripada bapak-bapak ya. Kalau ngomong di PKK itu lebih cepat nularnya ketimbang ngomong di forumnya bapak-bapak. Jadi gunakan forum-forum perempuan karena perempuan itu lebih cerewet Pak, lebih ulet gitu. Jadi gunakan forum-forum itu untuk terus mensosialisasikan pentingnya pengelolaan bank sampah ini dan harus dimulai. Jadi apapun yang terjadi itu harus dimulai dulu bahwa kemudian nantinya ada saja entah itu terkait manajemennya, entah itu nanti urusan tempatnya, entah itu nanti urusan duitnya dibawa siapa, itu nanti akan ada muncul persoalan-persoalan itu dan persoalan-persoalan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang itu tantangan kita. Jadi Baik, itu dianggap terima kasih sebagai Bu Endang. proses Dan dari pembelajaran kita. Kami diberitahu bahwa waktunya ternyata sudah habis, tapi mohon izin sebentar saja saya akan bacakan kesimpulan. Mohon tunggu sebentar Bapak. Ya, jadi saya akan membacakan kesimpulan sesi informasi pembelajaran tentang pengelolaan sampah yang perspektif pengurangan risiko bencana adalah bahwa pengelolaan sampah itu tidak melulu urusan hanya ibu-ibu saja. Meskipun tadi saya sebutkan saya ditemani oleh setengah jam ini oleh 4 perempuan yang tangguh, tapi pengelolaan sampah adalah urusan kita semua. Dari berbagai profesi, lintas sektor tentunya kita terpanggil untuk mengurusi soal pengelolaan sampah. Karena kita ingat kasus Lui Gajah 2005 ya, itu luar biasa hampir sekitar 100 lebih orang meninggal karena ledakan di TPA. Jadi mungkin itu saja, kami mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan terima kasih Ibu Melin, Kakak Anggi, Ibu Lucy, Ibu Endang, kita beri aplaus. Sekali lagi terima kasih dan nanti kalau ada yang masih kurang pertanyaan bisa ke bot kami. Silahkan mungkin bisa berdiri dan kita foto bersama Pak, minta izin kita karena Bapak satu-satunya yang nanya dan waktunya habis. Bisa minta bantu Mas Ferry atau baik, terima kasih. Kami serahkan ke bawah acara.